Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufiknya, dengan karunia-Nya kita bisa hadir kembali dalam majelis yang mubarak ini, yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai amal saleh yang kita harapkan kebaikannya di dunia dan di akhirat nanti sebagai pahala dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Selepas pembahasan masalah thaharah, selesai pembahasan masalah thaharah ya, dari awal ya sampai bab masalah thaharah berkaitan dengan haid dan nifas ya. Dalam kitab-kitab fikih maka selalu urutannya seperti itu, thaharah kemudian salat. Kenapa? Karena la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak akan menerima satu salat pun tanpa bersuci. Ini kaitannya dengan masalah bersuci, itu kaitannya dengan salat. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Nah, tatkala kita membahas salat, jadi salat yang dimaksud di sini adalah salat-salat fardu dan salat-salat sunnah. Salat-salat fardu kita semua sudah paham, as-salawatul mafruḍat khamsun. Salat yang fardu itu 5, az-zuhru wal asru, al-maghrib wal isya'u wal fajru. Zuhur dan asar, maghrib dan isya, dan salat fajar. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala furidat ala an-nabi furidat ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu lailata usriya bihi khamsin thumma naqasat hatta ju'ilat khamsan. Jadi diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam beliau diperjalankan di waktu malam itu awalnya 50 waktu, kemudian berkurang dikurangi sampai dijadikan 5. Tsumma nudiya, kemudian dipanggil diseru, ya Muhammad wa Muhammad innahu la yubaddal alqaulu ladayya, sesungguhnya tidak akan diganti ketetapan padaku, wa innalaka bihadhil khamsi khamsin, sesungguhnya untukmu pahala dengan 5 salat 5 waktu ini adalah 50 ya. Jadi ini keistimewaan daripada umat ini, di mana setiap amal yang dilakukan oleh umat ini pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Kita sholat 5 waktu sehari semalam itu pada dasarnya sama dengan 50 waktu. Kalau umat terdahulu mereka tidak dapat keutamaan seperti ini. Umat terdahulu mereka pengen sholat 50 kali, ya pengen dapat pahala 50 sholat ya harus sholat 50 kali gitu ya. Kalau umat ini sholat 5 dia langsung dapat 50
Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga hadis Talha bin Abdi bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW dalam keadaan rambutnya itu acak-acakan berdebu, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas shalah." Wahai Rasulullah, beritakan kepada saya kewajiban sholat yang Allah fardukan kepada saya. Maka Nabi bersabda, "As-salawatul khamsu illa anta tawwa syai'a." Sholat 5 waktu kecuali kalau kamu mau apa? Menambah ya dengan sholat sunnah. Kalau kamu mau menambah dengan sholat sunnah, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Itu tentang dalil-dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya misalkan dalam Al-Quran mana dalil salat 5 waktu, yo ada ya banyak dalam surah, misalkan dalam surah Ar-Rum ya, disebutkan dalilnya secara implisit ya. Kalau kemudian dalam surah Al-Hasyr ya, dalam surah Al-Hasyr nih. Setelah Mujadilah apa surat apa? Al-Hasyr ya. Ya wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat itu ya. Dan apa yang Allah datang kepada kalian ambil, dan Allah apa yang larang maka tinggalkanlah. Nah, itu kan dalil bahwasanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu dengan Al-Quran, wahyu. Ya, bahkan Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Seperti disebutkan dalam kaidah Al-Quranu ya bi ahwaja ila sunnati minas sunnati ilal Quran. Jadi Al-Quran itu lebih butuh dengan sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Kenapa? Sunnah itu penjelas daripada Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan secara umum, tidak disebutkan nama-namanya. Di dalam sunnah disebutkan secara khusus, disebutkan dengan nama-namanya, rincian hukumnya itu disebutkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, kedudukannya di dalam agama, manzilatu fiddin, kedudukannya di dalam agama, kedudukan sholat ini disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Azim Badawi, sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 sendi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, bayar zakat, wa hajjil baiti, haji ke Ka'bah, wa shaumi Ramadan, dan puasa dalam bulan Ramadan. Maka ini adalah rukun Islam ya. Jadi salat ini adalah bagian dari rukun Islam yang dulu kalau kita ngaji di masa kecil disingkat jidat, rolat, lukat, patso, moci ya. Jidat, rolat, lukat, patso, moci itu rukun Islam. Jidat nomor 1, sahadat, rolat nomor 2, salat, lukat nomor 3, zakat, patso nomor 4, poso, moci nomor 5, kaji kan gitu ya. Itu sudah ya, lagune rek cilik ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah, itu perkara yang doruri ya, tidak ada udzur. Orang tak ngerti seperti ini, tidak ada udzur bagi dia ya. Ini perkara yang sangat doruri ya, kecuali urip di alas dingoni kere gitu ya. Ya, sama serigala gitu ya. Dingoni gorila gitu ya. Nah, ini baru kemudian itu udzur bagi dia ngerti. Tapi lek urip di Malang gak ngerti rukun Islam, ini tidak ada udzur ya. Urip di Malang, urip di perkotaan ya. Ya, pokoknya urip di Jawa itu gak ngerti ku wis napa? Mustahil, nemen ya, nemen oleh berpaling dari ilmu. Itu tidak mungkin sudah ya. Kecuali hidup di tengah alas sana, enggak bergaul dengan manusia, bergaul dengan napa? Hewan. Nah, itu baru mungkin dikasih udzur ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah, maka kedudukan salat
Ya, di dalam Islam itu ini termasuk amal fardu yang paling dikukuhkan setelah 2 kalimat syahadat. Dan ini termasuk amal fardu yang paling utama. Ini termasuk salah satu di antara rukun Islam yang tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Ini kedudukan salat. Ya, kedudukan salat. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian kedudukan yang kedua daripada salat ini yaitu bahwasannya syariat memberikan ancaman keras bagi mereka yang meninggalkan salat itu dengan ancaman kekufuran. Dosanya itu bisa mencapai dosa kufur bagi orang yang meninggalkan salat. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salati. Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kalau dia sudah meninggalkan salat, tidak ada batas antara dia dengan kesyirikan sudah. Tidak ada batas antara dia dengan kekufuran. Ya, jadi berat sekali. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dia telah kafir kalau dia meninggalkan salat. Demikian juga ada riwayat athar dengan sanad sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'i. Kana ashabun nabi, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal amal, mereka tidak menganggap sesuatu pun dari satu amal tarku kufrun, meninggalkannya adalah kekufuran, ghairas salati, selain salat. Nah, para sahabat ini menganggap perbuatan yang kalau ditinggalkan itu menjadi kufur, itu adalah perbuatan meninggalkan salat. Jadi meninggalkan sholat itu adalah perbuatan kekufuran. Ya, ini dikatakan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang berikutnya, kedudukan sholat itu, sholat adalah tiang agama. Agama ini tidak akan bisa tegak kecuali dengan sholat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah, Ra'sul amril Islam, kepalanya segala urusan itu adalah Islam. Ya. Wa umudu shalah, tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi, puncaknya adalah jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut oleh Nabi SAW ini adalah tiang daripada agama. Ya, salat adalah tiangnya. Kalau tidak salat ya berarti dia enggak punya agama, begitu maksudnya. Gitu ya, di mana bangunan Islam itu tiangnya adalah salat. Nah, di mana bangunan tidak ada tiangnya, ya ambruk, dia tidak punya Islam, berarti itu yang dimaksud. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala. Lalu kedudukan salat yang berikutnya adalah salat ini amal yang pertama kali dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perkara pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu 'alail 'abdu yaumal qiyamati shalatu. Ya, jadi amal yang pertama kali seorang hamba dihisab di atasnya pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa najah, atau aflaha wa anjah. Siapa atau jika salatnya itu baik maka dia beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Kalau salatnya rusak maka dia merugi dan menyesal, ya, dia bangkrut dan merugi, gitu ya. Jadi ini salat yang kita kerjakan tiap hari ini merupakan standar bagi dianggap baik buruknya seluruh amal yang kita kerjakan. Ya, sedekah kita akan dianggap baik kalau sholatnya baik. Haji kita akan dianggap baik kalau sholatnya baik.
puasa kita akan dianggap baik kalau sholatnya baik. Ya, jadi sia-sia misalkan seseorang itu banyak beramal kebaikan selain sholat, sia-sia nantinya. Yang dihitung pertama kali sholat. Kalau sholatnya baik maka semuanya dihitung baik. Kalau sholatnya buruk, wis dianggap buruk semuanya, sudah nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya seperti gambaran di bulan Ramadan, orangnya puasa tapi nggak sholat, kan repot orang ini ya. Wis gak apa-apa, wis masih gak sholat, yang penting poso, ya keliru. Gitu ya, nggak diterima itu puasanya. Gitu ya, itu nggak diterima jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Itu sama halnya dengan orang sholat sambil mabuk, diterima sholatnya? Ya, sama. Orang puasa ndak sholat itu podo sampai sholat sampai mabuk. Gitu ya. Dia berpuasa sambil maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat sambil maksiat, sama. Itu enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan sholat juga, sholat ini merupakan perkara yang menyenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup beliau. Ya, jadi ini adalah hiburannya orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman mencari ketenangan di dalam sholat. Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan perkara yang menyenangkanku itu ada dalam sholat. Ya, ada dalam sholat. Bagi orang-orang yang beriman, maka ada kelezatan di dalam sholat. Maka mereka cinta dengan sholat, menunggu-nunggu waktu sholat, senang dengan sholat, bukan menjadi beban tapi menjadi kebutuhan, kenikmatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, atau nomor pirawis pokoknya yang berikutnya, sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur pokok waras akali. Ini satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur, gitu ya, selagi masih berakal, tidak pernah gugur dalam keadaan apapun, selagi masih berakal. Kalau nggak berakal wis gendeng, ya sudah, tidak wajib sholat. Tapi kalau masih berakal, bahkan dalam keadaan sakit yang sangat parah apapun, kewajiban sholat tetap wajib dilakukan. Tidak boleh, tidak ada kafaroh, tidak ada ganti. Ya lek poso, nggak kuat, mokel, kan itu ya. Lalu bayar fidyah bagi yang tidak benar-benar tidak mampu puasa karena sakit, gitu ya. Karena sakit kata dokter tidak boleh puasa, lek poso cepet mati misalkan ngono yo. Jadi dokter sih ngomong gitu ya, pengen nang waras nama pengen nang mati. Ya lek kepengin nang waras ajak poso, lek pengen nang mati poso cobaan gitu ya. Misalkan gitu ya. Maka seperti ini ya dia bayar fidyah, karena menurut perkiraan dokter yang ahli ya maksudnya ya, dia tidak bisa sembuh, misalkan ya, orang yang sakit tidak bisa sembuh, maka digugur kewajiban dia ganti fidyah, ganti fidyahnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya dalam keadaan safar misalkan, dia boleh pilih kalau puasa apakah mokel atau lanjut puasa, nanti ganti pada waktu yang lain. Kalau sholat tidak bisa, wis aku loro parah iki gak sholat dhisik lah 10 dino, kok wis waras tak kodok 10 dino, gak iso, gak boleh, haram, gitu ya. Dia wajib sholat sesuai dengan kondisinya, tidak ada kafaroh, ya, tidak ada kodok, tidak ada kafaroh, wajib dilakukan. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, ini satu-satunya ibadah yang tidak akan pernah gugur terurai dari seorang yang mukallaf, tidak pernah. Kemudian faedah yang berikutnya, ya, jadi sholat itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Apa keistimewaan sholat? Satu,
Allah Subhanahu wa taala yang langsung menurunkan perintahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidunil wasithah, tanpa perantara. Beda dengan amal-amal yang lain lewat perantara, wahyu malaikat Jibril. Tapi kalau salat, Nabi yang diangkat ke langit untuk bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat. Itu keistimewaan salat yang pertama. Yang kedua, salat itu adalah amal fardu yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Amal fardu yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, salat. Kemudian keistimewaan yang ketiga dari salat ini adalah ibadah wajib yang pertama diwajibkan, itu salat. Bukan salat 5 waktu ya. Salat, kalau salat 5 waktu kan setelah Isra Mi'raj. Nah, sebelum itu kan wajib salat apa? Salat malam. Awalnya wajib. Ya, jadi ini adalah amal yang pertama kali diwajibkan. Ya, bagi amal wajib yang pertama kali diwajibkan dari sekian ibadah. Bahkan ajaran pertama kali setelah syahadat salat. Seperti perintah Nabi SAW kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauma ahla kitabin fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah fa in ata'u laka bidzalik fa'limhum anallah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kamu itu Mu'ad nanti akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka seru dia kepada syahadat la ilaha illallah. Kalau mereka sudah taat kepada kamu menyeru syahadat la ilaha illallah, ajari mereka, Allah wajibkan mereka sholat. Ya, diajarkan pertama kali ini sholat, gitu ya, sholat dhisik. Sholat dhisik napa khitan dhisik? Ayo, ya, sholat dhisik napa khitan dhisik? Ket mlebu Islam maro kongkon sunat. Iya, ajari salat. Ya. Kalau wis wani baru di sunat. Engko muten-muteni sunat malah gak sida. Wis kasih to wis meteni ngeri. Nah, jadi pertama kali adalah apa? Salat, ya. Cabang-cabangnya itu berikutnya, ya. Kemudian keistimewaan yang keempat, ya. Tadi itu sudah kita sebutkan ya, keistimewaan yang keempat ya, di kewajibannya berulang-ulang dalam satu hari. Kewajibannya berulang-ulang dalam satu hari sampai 5 kali. Berbeda dengan 5 rukun yang lain, 5 rukun Islam yang lain. Syahadat wajibnya sekali sudah masuk Islam, kan gitu ya. Zakat wajibnya sekali setahun. Puasa pun demikian, cuma sebulan dalam satu tahun. Haji pemeneh sekali seumur hidup. Tapi kalau sholat tiap hari. Ini keistimewaan daripada salat. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Naam. Lalu bagaimana dengan hukum ya orang yang meninggalkan sholat sekarang? Hukum orang meninggalkan sholat. Maka ijma kaum muslimin bahwasanya orang yang menolak kewajiban sholat maka dia kafir, keluar dari Islam. Kalau dia menolak sholat itu gak wajib, gitu ya. Sing wajib itu eling. Wis pokoke eling nang pangeran wis gak wajib wajib sholat. Ya omongan ngono iku menjadikan dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Mengatakan sholat itu tidak wajib. Ya. Akan tapi mereka berselisih pendapat tentang orang meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat itu wajib. Lapo gak sholat? Males, dorong oleh hidayah aku, jangan gitu ya. Wajib menurutmu sholat wajib? Wajib, gitu ya. Bahkan ngomong gak wajib ya kafir aku, gitu ya. Wajib sholat, gitu ya. Tapi gak sholat, embo ya, gitu. Males.
Durung oleh hidayah sengkuk lah kalau tuwek-tuwek aku tak salat. Ya. Maka orang seperti ini mukhtalaf, diperselisihkan hukum dia. Gitu ya. Nah, penyebab khilafnya adalah hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW ya, yang memberi nama menyebut orang yang meninggalkan salat dengan kafir. Ya. Kemudian ya, dan tanpa membedakan antara yang menolak dan yang menolak kewajibannya dan yang tidak menolak kewajibannya. Contoh, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salat, tadi sudah kita bacakan. Ya, pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran dalam meninggalkan salat. Itu kan ada dibedakan antara yang menolak kewajibannya dengan yang tidak menolak kewajibannya. Juga hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman taraka faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Misalkan begitu ya. Dengan hadis yang lain. Hadis apa contohnya? Hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, di mana dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsu shalawatin, 5 salat 5 waktu. Kata bahunallahu ala libat, Allah tetapkan kelima salat 5 waktu itu bagi para hamba. Man atabihin, siapa yang datang dengan salat 5 waktu itu, lam yudayyi minhunna syai'a, dia tidak menyanyiakan dari kelima salat itu sesuatu pun, istighfafan bihaqqihinna, karena meremehkan hak kelima salat itu, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka ada janji di sisi Allah dia akan dimasukkan surga. Bagi siapa? Yang salat 5 waktu dengan benar, tidak disia-siakan, dijanjikan masuk surga, gitu ya. Nah, sebaliknya, waman lam ya'ti bihin, dan siapa yang tidak mendatangi salat 5 waktu, maka falaisa indallahi ahdun, tidak ada janji di sisi Allah baginya. Insya'adzaba wa insya'ghafara lahu, kalau Allah mau maka Allah akan mengadabnya, kalau Allah mau maka Allah akan mengampuninya. Nah, ini masalahnya. Ada hadis yang bersifat umum, enggak sholat kafir. Ada lagi sifat juga bersifat umum juga, begitu ya. Yaitu siapa yang mendatanginya dijanjikan surga, yang enggak mendatanginya sakarapi Allah. Li Allah mau Allah mengadab, kalau Allah mau maka Allah tidak mengadabnya, gitu ya. Maka kemudian yang rajih digabungkan pendapat itu, bahwasannya yang disepakati kalau dia menolak kewajibannya kafir. Kalau dia tidak menolak kewajibannya maka kafirnya di situ kufrun duna kufrin, kafir yang bukan dosa kufur, begitu ya. Disebut dengan kufrun asghar, kufur kecil, bukan kufrun akbar, kufur besar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nggih, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jelas nggih? Juga hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil abdul muslimu yaumal qiyamati salatul maktubah. Sesungguhnya amal yang pertama kali dengannya seorang hamba dihisab pada hari kiamat adalah salat fardu. Fa in atammaha, kalau dia menyempurnakannya ya sudah, bagi dia kebaikan. Wa illa, kalau dia tidak menyempurnakannya, qila, dikatakan unduru hal lahu min tatawwu, lihat apakah dia punya amal sunnah. Fa in kana lahu tatawwu, kalau dia punya amal sunnah, ukmilatil fardhatu min tatawwuhi, maka yang fardu disempurnakan dengan sunnahnya. Tsumma yuf'alu bi sa'iril a'malil mafruḍah mithlu dzalik, kemudian seluruh amal fardu yang lain disempurnakan dengannya. Jadi kadang orang tidak sempurna di dalam melakukan amal fardunya. Nah, disempurnakan dengan amal-amal sunnahnya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Naam. Lalu ada lagi hadis dari Hudzaifah. Hadis dari Hudzaifah bin al-Yaman, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam kama yadrusu
wasyun wa thawbu hatta la yadri ma siyama wala salata wala nusuka wala sadaqata wal yasri ala kitabilai azza wa jalla fi lailatin wal yusra ala kitabilai azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Perhatikan di sini. Jadi Islam itu nanti akan pudar sebagaimana pudarnya baju. Lama-lama anyari itu warnanya napa? Tajam gitu ya, tambah suwe kakean diumbah, dikucek akhirnya tambah pudar. Napa jenenge bahasa Jawa ini pudar niku? Bula, tambah bula, amoh pisan kan itu ya. Ya, akhirnya metel kan gitu ya. Sampai apa? Sampai ndak tahu apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu haji, apa itu sedekah. Sampai ndak tahu. Gitu ya. Sampai kemudian diangkat Al-Quran itu dalam satu malam. Lalu tak tersisa satu ayat pun di permukaan bumi ini dari ayat-ayat Al-Quran. Watabqa tawaif, lalu tersisa satu kelompok orang minan nas dari manusia, asy-syaikhul kibir wal ajuz, orang yang sudah tua. Yaqulun, mereka berkata, orang-orang tua ini karen-karen ini, orang-orang tua yang karen-karen ini ya. Adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami mendapati bapak-bapak kami di atas kalimat ini. Apa kalimat yang dia mengenangnya dari bapak-bapak mereka? La ilaha illallah fa nahnu naquluha. Maka kami mengucapkannya. Hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak tersisa ilmunya kecuali kalimat la ilaha illallah. Maka faqala lahu Silah, berkata kepadanya, kepada Khudaifah Silah, matughni anhum la ilaha illallah. Kalau hanya kalimat la ilaha illallah enggak akan bermanfaat bagi mereka. Wa hum la yadruna ma shalah wala shiyam wala nusuk wala shadaqah. Sementara mereka tidak tahu apa itu salat, apa itu puasa, apa itu haji, apa itu sedekah, apa itu berkurban, apa itu sedekah. Maka fa'arada anhu Hudzaifah, a'rada berpaling darinya, thumma radda alaihi salasan, kemudian dia menjawabnya 3 kali. Kullu dzalika yu'ridu anhu Hudzaifah. Ya, jadi orang ini mengulangnya 3 kali. Ya, tidak manfaat kalimat dia la ilaha illallah itu kalau dia tidak tahu salat, puasa dan sedekah. Maka kemudian setelah kali ketiga dia berkata seperti itu, maka Hudzaifah berkata, faqala ya Silah, wa Silah tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan dia dari api neraka. Nah, kemudian menjadi apa? Hadis di antara para ulama tentang orang yang meninggalkan salat. Ya, ada yang mengkafirkan secara umum, tapi ada yang merinci, dan yang merinci ini yang rajih. Kalau dia menolak kewajibannya maka dia kafir, kalau dia tidak menolak kewajibannya maka kufrun asghar, dosa besar seperti syirik. Seperti syirik kecil, riya, sum'ah. Itu dosanya sama dengan itu. Tapi tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam kalau dia masih mengakui kewajiban sholat. Gitu Mas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Buktinya di sini. Orang hanya berbekal kalimat la ilaha illallah. Ya, sampai disebutkan dalam hadis yang lainnya, Allah berfirman kepada malaikat, akhrij minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya hanya ada seberat biji zarah iman. Iman itu tuwi. Seberat biji zarah, biji sawi, atom, cuwili imani, tapi keluar dari neraka, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, gitu ya. Nah, mas sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan alaman tajib. Kepada siapa salat itu diwajibkan? Kepada siapa salat itu diwajibkan? Maka tajibu ala kulli muslimin baligh. Salat itu wajib atas setiap muslim yang baligh akil, lagi dia berakal. Baligh akil, baligh dan berakal. Ya, wajib bagi yang baligh dan berakal. Baligh tidak berakal berarti tidak
Tidak wajib kan gitu ya. Baligh tapi nggak berakal, tidak wajib berarti. Contoh baligh nggak berakal, contohnya apa contohnya? Orang gila ya, orang gendeng, ya, orang gila. Ini tidak wajib ya bagi dia sholat ya. Dari Ali radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, rufi'al qalam an thalathah. Catatan pena itu diangkat dari 3 golongan orang. Anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun terjaga. Wa anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia balik berihtilam mimpi basah. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang gila sampai dia berakal. Dari orang gila sampai dia berakal. Ya, maka di sini diambil kesimpulan, karena ini berkaitan dengan hukum secara umum, hukum taklif, ya, pemberian beban kewajiban secara umum, yaitu diangkat kewajiban itu hingga seseorang itu balik dan berakal, ya. Anis sobi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Wa yajibu ala wali sobi an ya'murahu biha wa in kana ghairu wajibatin alaihi. Dan wajib bagi walinya anak kecil yang belum balik untuk merintah sholat. Ya, sekalipun sholat itu bagi yang belum balik tidak wajib, tapi wajib bagi orang tuanya merintah sholat. Jadi wajib memerintah. Ya, bapaknya, ibunya, walinya wajib memerintah anak yang belum balik itu untuk sholat. Hukumnya wajib. Tujuannya apa? Liyata'awwada al-hafidhata 'alaiha, agar dia terbiasa menjaga sholat. Ya, jadi seseorang itu agar terbiasa menjaga sholat harus diawali sejak dini. Ya, tidak boleh nanti saat balik baru diperintah, salah itu. Dan itu berdosa orang tua. Tatkala dia nunggu anaknya balik baru diperintah, keliru, dia berdosa. Kewajiban dia merintah sholat itu sejak dia berusia 7 tahun, ya. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, kalau Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisolati, perintah oleh kalian anak-anak kalian untuk sholat, wa abna'u sab'i sinin, mereka berusia 7 tahun. Wadribu ma'alih wa abna'u 10 sinin, pukul mereka karena sebab sholat sementara mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan di antara mereka di tempat tidur, tidak boleh dicampur. Ya, kalau sudah berusia berapa? 10 tahun harus punya kamar-kamar sendiri, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Mari kita bahas secara secara rinci masing-masing. Jadi sholat, kembali kita ulangi, wajib bagi setiap yang berakal dan yang balik dan berakal, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu merdeka ataupun budak. Semuanya wajib sholat dari segala lapisan. Pokoknya syaratnya 2 tadi itu, ya, dia berakal dan dia balik. Siapapun dia maka wajib sholat. Apakah dia dalam keadaan mukim, apakah dia dalam keadaan safar, apakah dia dalam keadaan sehat, apakah dia dalam keadaan sakit, tidak pernah gugur kewajiban sholat itu. Ya, ini adalah ijma', gitu ya, berdasarkan ijma'. Kalau dalilnya tadi sudah kita sebutkan, ya. Jadi diangkat pena dari 3 golongan orang, dari orang tidur sampai dia terjaga, dari anak kecil sampai dia balik. Dalam redaksi wa anisobi hatta yahtalima, redaksi yang lain wa anisobi hatta yakburo, ya, dari anak kecil sampai dia besar, yahtalim. Dan yang ketiga wa anil majnuni hatta yaqila. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Namun di sana ada perselisihan di antara para ulama tentang orang yang akalnya itu tertutup. Akalnya tertutup, akalnya itu dihilangkan, ya, karena sebab sakit atau karena pingsan atau karena obat yang mubah. Karena obat yang mubah, contohnya apa? Disuntik bius, kan gitu ya, disuntik bius, ya, lalu dilakukan operasi, kan gitu ya, ya mubah pada dasarnya, ya. Maka dalam keadaan yang seperti itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala,
Wa sahih annal mughma alaih, dan yang sahih bahwasannya orang yang pingsan ya, wa nahwu dan yang semacamnya, mimman zala aqluhu la yaqil wa la yafham, yang hilang akalnya dan dia tidak berakal dan tidak faham, fal khitab anhu murtafa, maka arah pembicaraan kepada dia itu diangkat. Wa idza kana ghairu mukhatab fi waqtiha bal yajib alai ada'u fi ghairi waqtiha fa in afaqa wa aqila fi waqtin yudriku fi ba'da tahar adkhul fi shalah lazimahu ada'uha. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, orang yang pingsan, orang yang pingsan karena sebab tertentu begitu ya, atau orang yang dia terkena atau disuntik bius misalkan semacam itu ya, karena sebab tertentu kemudian dilakukan yang demikian, maka pada dasarnya ya memang di sini khilaf di antara para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya dia itu nanti tidak mengqadha'nya tatkala dia melewati beberapa waktu sholat begitu ya, dibius waktu zuhur bangun waktu maghrib misalkan begitu ya, bangun dibius waktu zuhur bangun waktu maghrib, gimana zuhur ya dibius sebelum zuhur misalkan bangun waktu maghrib gitu ya, gimana dia pada saat itu? Maka ada yang berpendapat bahwa dia dalam keadaan hilang akalnya, maka ketika hilang akalnya maka rufi al-qalam, diangkat pena dari dirinya. Kalau dia sadarnya di waktu maghrib, maka kewajiban dia hanya sholat maghrib saja. Itu ya, kewajiban dia hanya sholat maghrib saja. Dengan dasar dia tadi itu hilang akalnya, rufi al-qalam. Ya, rufi al-qalam. Ada lagi yang berpendapat, enggak, orang yang disuntik bius itu pada dasarnya dia hanya seperti orang tidur saja, sama wa anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai dia terjaga. Akibatnya apa? Begitu dia bangun, dianggap dia seperti orang yang lupa dari sholat, maka dia mengqadha sholatnya ya, tatkala dia terjaga itu langsung zuhur, asar dan maghribnya. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi bersabda, idza nasiya ahadukum as-salata unama anha falyusalliha idza dzakaraha. Jika salah seorang di antara kalian itu tidur, lupa atau ketiduran, maka hendaknya dia mensolatinya saat dia terjaga. Kan begitu ya. Jadi ada yang berpandangan kalau dia dalam keadaan pingsan, maka itu seperti orang yang tertidur. Yang lain berpandangan orang yang pingsan seperti orang gila. Kalau berpandangan seperti orang gila maka dia tidak mengqadha'nya. Tapi kalau berpandangan seperti orang yang tidur atau kelupaan, maka dia mensolatinya saat dia terjaga. Begitu ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Taib. Jadi Nabi SAW bersabda, idza nasiya ahadukum sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jika salah seorang di antara kalian kelupaan sholat atau tidur darinya, maka dia mensolatinya jika dia mengingatnya. Berbeda dengan orang yang koma ya, orang koma benar-benar hilang akalnya, maka ya benar-benar terangkat kewajiban dari dia, tidak ada qadha bagi dia. Misalkan kadang-kadang orang koma sampai sebulan ya. Ada yang koma sampai seminggu, sebulan, seperti itu ya. Bahkan saya pernah membaca ada orang koma 15 tahun. Anaknya masih bayi, begitu 15 tahun berikutnya sudah perawan ya, 15 tahun. Setelah 15 tahun sadar. Ya, sadar dalam keadaan dia dipeluk oleh anaknya, langsung dia singkirkan anaknya, "Sopo kon?" gitu ya. Karena merasa bukan mahramnya ya. Terus dikasih tahu bahwasanya dia sudah koma selama 15 tahun. Ya, itu saya pernah membaca kisah yang seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi itu. Jadi berakal ya. Baligh dan dia berakal. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan tadi sudah disampaikan bahwasanya kewajiban bagi orang tua adalah merintah anaknya untuk sholat, dan itu hukumnya adalah wajib ya, wajib. Sehingga tatkala anaknya melaksanakan sholat, siapa yang dapat pahala? Ya orang tuanya.
orang tuanya dapat pahala merentah anaknya yang sholat itu, ya, merentah anaknya yang sholat. Jadi itu adalah bagian dari tarbiyah, bagian dari tarbiyah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Anaknya diperintah, anaknya dicuntui, begitu ya, diperintah dan dicuntui, ya, dengan kebaikan. Maka setiap sholat yang dikerjakan oleh anaknya, yang kemudian anaknya itu menjadi terbiasa dengan sholat karena orang tuanya selalu memerintah dia di masa kecilnya, maka tidak ada satu rakaat pun yang dilakukan oleh anaknya melainkan pahalanya mengalir kepada orang tuanya, kan begitu ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, yang berikutnya adalah al-mawaqit. Waktu-waktu salat, ya, al-mawaqit, ya, waktu-waktu salat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu Jibrilu alaihi salam, datang kepada beliau Jibril alaihi salam. Faqala lahu, seraya berkata Jibril alaihi salatu wasalam, qum fasallih, berdirilah lalu salatlah. Fasalla dhuhra hina zalati syamsu, maka Nabi pun salat zuhur pada saat matahari telah bergeser. Bergeser itu berarti bergeser ke arah barat. Sudah bergeser, lengser. Ya, zalat, zawal, sudah masuk waktu zawal, bergeser. Ya, bukan detek di tengah-tengah gitu ya, tetapi sudah bergeser ke arah terbenamnya. Itu waktu salat zuhur. Tsumma ja'ahul asra. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril tadi itu pada waktu asar, seraya berkata, qum fasallih, berdirilah lalu salatlah. Fasallal asra, lalu Nabi salat asar hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu, hingga bayangan segala sesuatu menjadi semisalnya. Ya, menjadi semisalnya, yaitu Nabi salat asar pada saat bayangan benda itu semisal bayangan itu. Kalau misalkan bendanya semeter, maka bayangan juga semeter. Itu waktu asar, masuknya waktu asar, ya. Tsumma ja'ahul maghrib. Kemudian datang kepada beliau pada waktu maghrib. Faqala qum fasallih, berdirilah lalu salatlah. Fasallal maghrib hina wajabati syamsu, maka Nabi salat maghrib saat matahari terbenam. Matahari terbenam. Tsumma ja'ahul isya, lalu Jibril datang kepada Nabi di waktu isya. Faqala qum fasallih, berdirilah lalu salatlah. Fasalla al-isya'a, lalu Nabi salat isya hina ghaba syafaq, saat mega merah hilang. Saat mega merah hilang, mega merah di langit itu hilang. Kemudian tsumma ja'ahul fajra, datang kepada beliau waktu subuh. Ya, faqala qum fasalli, berdirilah lalu salatlah. Fasallal fajra hina barakal fajru, lalu beliau salat subuh saat fajar terbit memancar. Au qala sata'al fajru, ya, atau fajar itu ya terbit, ya tampak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Fajar itu kita kembali kepada waktu zuhur. Jadi waktu zuhur itu diawali dengan apa? Saat zawal. Begitu matahari sudah bergeser. Ya, saat bayangan benda sudah mulai meninggalkan bendanya menuju ke arah timur. Gitu ya. Jadi tengah begini, maka matahari sudah bergeser begini. Berarti bayangannya sudah bergeser ke arah timur. Tapi kalau masih tetap di tegak, belum ada bayangan, atau ada bayangan tapi bayangannya adalah ke arah utara atau ke arah mana? Ke arah selatan. Karena kan matahari kan bergeser kan terus begini ya. Bergeser, dan bayangannya ternyata itu ke arah utara atau ke arah selatan misalkan semacam itu pada dasarnya sih ndetek. Ini ya,
itu masih dekat karena bayangan misalkan matahari ada di sebelah sini. Ya, sebelah sini kan berarti bayangannya ke sana. Paham maksud saya? Ke arah timur, ke arah apa namanya? Kalau ini selatan, ini utara, matahari ada di sana. Kan dia begini. Ya, sesuai dengan peredaran yang dihitung dalam ilmu falak misalkan, maka bayangannya saat dekat itu, maka tatkala dia di selatan dikit, maka bayangannya di utara. Di utara gitu ya. Tapi begitu sudah bergeser ke sana ke arah barat, maka dia pun ikut bergeser utara timur, kan begitu ya, utara timur. Jadi condong menclek miring begitu ya. Maka saat itu apa? Waktu awal sholat zuhur. Waktu awal sholat zuhur gitu ya. Di masjid-masjid besar yang sisa-sisa zaman dulu masih kita dapati itu jam waktu itu. Di depan biasanya di halaman. Pernah lihat? Nah, di depan gitu ya, halaman itu di sana ada kayak apa namanya? Jarum atau apa atau besi dicantapkan begitu, lalu di sana ada perhitungannya di sana ya. Jadi melihat waktunya dulu segitu aja, gampang, mudah sebenarnya, tidak ada yang sulit ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik, itu awal salat zuhur. Lalu awal salat asar gimana? Awal salat asar saat bayangan benda satu kali bendanya, semisal sama dengan bendanya. Itu awal waktu salat asar ya. Waktu maghrib saat terbenamnya. Waktu isya saat mega merah sudah hilang. Seandainya semuanya nggak kelihatan gimana Ustaz? Ya dikira-kira, gampang aja. Dikira-kira. Tinggal ngira. Ya, tinggal ngira-ngira. Ya kalau dikira-kira misalkan maju mundur di kelebihan atau kurang misalkan tidak ada masalah gitu ya. Karena dikira-kira ya, karena apa, tandanya tidak ada maka dikira-kira ya, tandanya tidak ada maka dikira-kira. Zaman sekarang perkiraan ya perhitungan jam ini, jadwal itu sebenarnya kan perhitungan gitu ya, perhitungan yang mendekati kebenaran. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, waktu salat isya saat mega merah itu hilang. Ya, mega merah. Jadi matahari sudah terbenam, maka sebagian cahayanya masih semburat di atas. Matahari sudah nggak kelihatan, tapi di langit masih kelihatan. Kenapa? Kalau kita naik ke sana, matahari masih kelihatan. Apa maksudnya? Seandainya kita terbang ke atas awan, masih melihat matahari, tapi yang di dataran nggak bisa melihatnya. Makanya berkas sinarnya masih ada di langit. Ya, terkena awan sehingga kelihatan. Kalau ada awan maka tampak mega merah, atau di ufuk sana masih tersirat mega merah. Matahari sudah hilang tapi tinggal mega merahnya. Berarti itu masih waktu maghrib. Kalau semua sudah hilang maka itu masuk waktu sholat isya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun waktu subuh jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala saat itu fajar menyingsing. Fajar menyingsing itu sebenarnya juga mudah, gampang gitu melihatnya. Sekalipun di tempat kita tidak melihat ke ufuk misalkan, kita bisa melihat pucuk-pucuk gunung. Bedanya tatkala masih malam dengan sudah terbit fajar itu, seandainya di tempat kita semua gelap, kita melihat ke puncak gunung itu, maka akan ada garis bayangan di gunung itu. Garis bayangan. Kalau di waktu gelap belum fajar, ya blok ireng, nggak ketok belas kan ya, nggak ada garis bayangan sama sekali. Tapi kalau sudah terbit fajar, maka cahayanya kan kuat sebenarnya. Cahaya matahari di waktu fajar itu juga kuat, ya, samar tapi kuat. Jadi kita akan tampak bayangan gunung itu, ngeleret begitu loh. Ya, jadi gunung kelihatan hitam, langitnya di belakang juga hitam, tetapi ada garis yang membedakan begini. Pernah lihat nggak? Coba sampean periksa, melihat ke arah mana, ke arah timur sana yang ada gunungnya. Ya, di waktu subuh, waktu fajar akan tampak seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Tsumma ja'ahu minal ghad. Lalu Jibril besok harinya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam li zuhri, pada waktu zuhur. Faqala,
Lalu Jibril berkata, "Qum fasallih." Berdirilah lalu salatlah. Fasallal dhuhra hina sara dhillu kulli syai'in mithluhu. Lalu beliau salat zuhur pada saat bayangan benda semisal bendanya. Salat di akhir waktu. Berarti di sana menunjukkan bahwasanya salat zuhur diawali dengan apa? Bergesernya matahari. Zawal, lengser, berakhir pada saat bayangan benda semisal bendanya. Itu akhir daripada waktu zuhur, gitu ya. Tsumma ja'ahul asra, lalu Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu asar. Faqala qum fasalli. Berdiri lalu salatlah. Fasallal asra, lalu beliau salat asar hina sara dhillu kulli syai'in mithlaihi. Pada saat bayangan benda 2 kali lipat bendanya. Belum masuk waktu maghrib. Ya, belum masuk waktu maghrib. Ya, jadi bayangan benda semisal dengan bendanya. Maghrib, ya, maghrib itu sama dengan jarak antara terbitnya matahari dengan syuruk. Gitu, dengan syuruk. Jadi kalau di waktu sore, waktu asar habis itu pada saat subuh, waktu sholat syuruk. Jelas? Waktu sholat syuruk. Ya, waktu sholat syuruk. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yaitu pada saat apa? Bayangan benda 2 kali lipat bendanya. Jadi pada saat matahari itu mau terbenam sebelum asar itu, bayangan benda 2 kali lipat bendanya sekalipun belum masuk waktu maghrib, itu pada dasarnya sholat asar sudah habis. Sholat asar sudah habis. Jam 5 pada dasarnya sholat asar sudah habis. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Orang yang sholat pada waktu itu, dia telah sholat pada waktu yang mukroh. Ya, ini waktu ittirari namanya. Ya, ada waktu yang ikhtiari, ada waktu yang ittirari. Jadi kalau bagi sholat asar, waktu ittirari itu apa? Pada saat matahari itu 2 kali lipat bendanya sampai terbenamnya matahari. Itu waktu ittirari. Berdosa orang yang sholat pada saat itu tanpa uzur. Ya, berdosa orang sholat asar pada waktu itu tanpa uzur. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi dia berdosa, jamaah sekalian. Pada saat dia sholat pada waktu itu tanpa uzur syar'i, ya, tanpa uzur syar'i, dia berdosa karenanya. Jadi harus berhati-hati, ya. Jadi ingat, habisnya waktu asar yang ikhtiari itu sebelum maghrib itu sudah habis. Pada saat bayangan benda 2 kali lipat bendanya. Yang seandainya kita berdirikan benda itu 1 meter misalkan, maka bayangannya 2 meter. Berarti kan matahari masih apa? Ya, masih di atas, ya. Masih lumayan tinggi di ufuk barat begitu. 2 kali lipat bendanya. Ya, maka itu adalah waktu asar habis. Summa ja'ahul maghrib waqtan wahidan, dan datang kepada beliau di waktu maghrib waktu yang sama, saat terbenamnya matahari. Lam yazal anhu, tidak geser darinya. Tsumma ja'ahul isya, lalu Jibril datang kepada Nabi di waktu isya, hina dhaba nisful lail, pada saat hilang separuh malam. Au qala sulusal lail, atau sepertiga malam yang pertama. Fa shallal isya, lalu kemudian Nabi sholat isya. Tsumma ja'a hina asfara jiddan, lalu beliau datang pada saat terang di waktu pagi, pada saat terangnya waktu subuh. Matahari belum terbit, tetapi sudah terang. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu itu. Qum fasalli, lalu dia berkata, berdiri lalu salatlah. Fasallal fajra, lalu beliau salat fajar. Tsumma qala ma baina hadaini alwaqtaini waqtun, apa yang ada di antara 2 waktu ini adalah waktu untuk salat. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala.
Ya, jadi berkata Imam Tirmidzi sebagai kesimpulan, qala Muhammad yakni Ismail Al-Bukhari, At-Tirmidzi menukil perkataan daripada Imam Al-Bukhari, asahhu syai'in fil mawaqit haditsu Jabir. Hadis yang paling sahih atau yang paling sahih tentang pembicaraan waktu-waktu salat adalah hadis Jabir. Zuhur, kesimpulannya ya zuhur. Waktunya min zawali syamsi ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu. Itu waktu zuhur. Sejak gesernya matahari, zawalnya matahari ke arah barat sampai bayangan benda berapa tadi? Semisal bendanya, waktu zuhur, semisal bendanya. Kemudian waktu asar, waktunya adalah min sayruratil dhilli mithlahu ila ghurubi syamsi. Sejak bayangan sejak bayangan benda itu semisalnya sampai ada dua, waktu ikhtiyari dan waktu ittirori. Waktu ikhtiyari sampai bayangan benda 2 kali lipat bendanya. Waktu ittirori pada saat orang itu ada udzur syar'i, yaitu pada saat matahari sudah terbenam. Berakhir waktu sholat maghrib. Ya. Kalau sholat maghrib maka waktunya sejak terbenamnya matahari hingga mega merah hilang. Mega merah di ufuk atau di langit itu hilang. Ya. Itu juga ada hadis yang lain, hadis Hasan, waktu sholatil maghrib malam yaghib asyafaqu. Waktu sholat maghrib selagi mega merah masih belum hilang. Adapun Isya, waktunya adalah min ghiyabis syafaq ila nisfil lail. Waktu Isya adalah sejak hilangnya mega merah sampai separuh malam. Memang ada khilaf di antara para ulama. Isya itu sampai separuh malam atau sampai subuh. Ya, sampai separuh malam atau sampai subuh gitu ya. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salatil isya, waktu salat isya ila nisfil lail al-awsat, sampai separuh malam yang pertengahan. Sampai tengah malam itu waktu salat isya. Lalu kemudian ada khilaf, lalu diambil diambil tarjih diantaranya, sebagaimana juga waktu asar itu ada waktu ikhtiyari dan ada waktu ittirari, maka isya pun demikian, ada waktu ikhtiyari, ada waktu ittirari. Ikhtiyari kapan? Yang paling afdal, paling utama sampai separuh malam. Kalau ternyata ada udzur maka sampai terbit fajar, begitu ya. Namun hati-hati, jangan sampai sholat isya melebihi separuh malam. Kalau tanpa ada udzur syar'i maka berdosa, masuk dalam ayat wailun lil musallin, celaka bagi orang-orang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yuakhiruna shalah. Makna sahun yaitu mereka mengakhirkan waktu sholat. Asar pun demikian ya, jangan sampai melebihi bayangan benda 2 kali lipat bendanya ya, karena itu berarti dia termasuk wailun lil musallin ya, celaka bagi orang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Atau waktu-waktu yang lainnya tatkala dia diakhirkan ya tanpa ada udzur syar'i, maka hati-hati jangan sampai termasuk kecelakaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat subuh, al-fajru, fajar, waktunya min tulu'il fajri ila tulu'i syamsi, sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salat subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu asy-syamsu. Waktu salat subuh sejak terbitnya fajar selagi matahari belum terbit. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Baik. Kemudian adakah dalil dalam Al-Quran tentang sholat 5 waktu? Maka ada, disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabari dalam tafsirnya, Ibnul Munzir dalam Al-Awsat, Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, dan juga At-Tabrani dalam Al-Kabir,
dari Abu Rizin, dia berkata khasama Nafi ibn al-Azraq ibn Abbas. Nafi ibn al-Azraq pernah mendebat Ibnu Abbas. Faqala, lalu dia berkata, hal tajidu salawati al-khamsa fil Qur'an? Apakah kamu mendapati solat 5 waktu dalam Al-Quran? Maka kala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, na'am, iya, aku mendapatkan solat 5 waktu dalam Al-Quran. Tsumma qara'a alaihi, lalu kemudian dia membacakan ayat itu kepada Nafi bin al-Azraq, fasubhanallahi hina tumsun. Surat Ar-Rum ayat 17, itu adalah maghrib. Wa hina tusbihun, dan pada saat kamu subuh. Al-fajru, itu salat fajar. Wa asyiyan, dan waktu sore. Kata Ibnu Abbas, itu adalah al-asru, asar. Wa hina tuzhirun, dan pada saat kalian ada di waktu siang, ini az-zuhru. Wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Nah, ini diantara dalil salat 5 waktu di dalam Al-Quran, ya, yaitu surat Ar-Rum ayat 17 dan surah An-Nur ayat 58. Ya, subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun, ya, wa asyian wa hina tuzhirun. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Lalu dalil yang lain, ya, tentang waktu-waktu salat itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Hadis Jabir tadi sudah, hadis Jabir yang panjang yang tadi dikomentar oleh Imam At-Tirmidzi, oleh siapa? Imam At-Tirmidzi, ya, atau yang lainnya. Ya, Imam Tirmidzi, bahwasanya itu adalah yang paling sahih tentang salat 5 waktu adalah hadis Jabir, ya, bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Lalu ada istilahnya as-salatul wusta. Ya, ada istilah as-salatu al-wusta, salat al-wusta. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 238. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian salat-salat 5 waktu, maksudnya was salatil wusta, dan salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dengan khusyuk. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah yaumal ahzab. Rasulullah SAW pernah bersabda pada hari peperangan Ahzab, syaghaluna anis salatil wusta salatil asri. Mereka menyibukkan kami dari salat wusta, yakni salat asar. Mala Allahu buyutahum wa quburahum naran. Semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya, dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholat apa? Asar. Kenapa kok dalam hadis, dalam ayat ini Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan sholat asar? Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian sholat 5 waktu, lalu diperkhusus lagi dengan sholat wusta. Karena sholat wusta ini, sholat asar ini sholat yang paling sering jadi korban. Sholat nanggung jadi ngomongnya. Nanggung. Kerjaan mulai jam 4. Ya, asari setengah 3 atau jam 3. Misalkan begitu, wis nanggung wis. Ya. Engkau ayat tuh sih jam 4 sekaligus nanti sholat asar. Akhirnya jam 4, jam setengah 5 baru sholat asar. Kan banyak seperti itu ya. Banyak nang enggak? Banyak. Jadi karena dianggapnya sholat nanggung, itulah sholat wusta. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui akan manusia dan apa yang akan diperbuat oleh manusia dan kesibukan-kesibukan manusia. Allah memberikan peringatan, ya, jaga sholat 5 waktu, lebih khusus sholat wusta, ya. Karena ini banyak yang teledor, banyak manusia yang sholat asar itu mendekati maghrib.
Ya, sering saya mendapati tatkala saya mau mengisi pengajian maghrib di salah satu masjid misalkan, sering saya dapati ada orang sholat asar wa tarhim. Kalau masyarakat kan tarhim toh, yang tarhim begitu ya, dia baru sholat asar. Itu masuk masjid-masjid lainnya pada tarhim misalkan ya, dia baru sholat asar. Ya, sholat asar kalau seperti itu kan khawatir hilang ya, akhirnya penculit. Gimana Allah Subhanahu wa taala menerima salat model kayak begitu? Salah wis telat. Penculit ya, jenggulat-jenggulit salatnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang model seperti itu, gitu ya. Itu berdosa orang salat yang demikian modelnya. Ya, jamaah sekalian, kalau itu adalah karena uzur syar'i, karena mungkin safar atau karena mungkin macet atau yang sebagainya, sehingga uzur dia sholat di akhir waktu seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan uzur seseorang. Tapi kalau tanpa uzur syar'i, memang itu dibuat sendiri, pada dasarnya sebelumnya dia punya pilihan untuk sholat di awal waktu, ternyata dia tidak menggunakannya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya akan niat-niat hati-hati mereka. Maka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Berkata saya Abdullah bin Badawi rahimahullah, istihbabu taqdimil zuhri fi awalil waqti fi ghairi syiddatil har. Untuk salat zuhur disunnahkan mengawalkan waktu zuhur di awal waktu pada saat tidak panas. Pada saat tidak panas. Ya, kalau di negeri kita relatif tidak panas kan begitu ya. Negeri kita relatif tidak panas. Atau bahkan yang mungkin di negeri panas, zaman sekarang relatif nggak panas, pakai AC gawade gede. Ya, pakai AC gawade gede. Ya. Ada di musim panas, ya musim panas misalkan di mana di Timur Tengah ya, wis masjid sini sakpodo wubunge ya. Kawade gede, wadem mlebu masjid seseng ya, ingin sekali. Yang seperti itu ya ndak ditunda ya. Kenapa? Karena dingin, nyaman, tenang. Maka disunahkan untuk mengawalkan. Dari Jabir bin Samurah, karena Nabi SAW yusalli zuhra idza dahadatis syamsu. Ya, jadi matahari Nabi SAW salat zuhur ya. Pada saat matahari itu sudah bergeser. Kalau tidak panas. Tapi kalau panas gitu ya, maka disunahkan untuk menunda dulu karena terlalu panas. Kenapa? Kalau orang itu sholat dalam keadaan kepanasan sumuk gitu ya, maka kira-kira bisa khusyuk nggak? Nggak bisa khusyuk. Kepanasan sumuk, wah nggak bisa khusyuk. Maka disuruh untuk menunda sampai udaranya itu lebih dingin, ya udaranya lebih dingin, disuruh nunda dulu, jangan pada saat itu, ya. Itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shtaddal harru fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Jika sangat panas, maka tahanlah, gitu ya, fa'abridu bis-shalah. Jadi tahan dulu ya sejenak sampai suasananya menurun, suhunya itu turun, baru kamu laksanakan sholat. Kenapa? Karena sangat panasnya udara, hawa saat itu adalah min fayhi jahannam, dari hembusan api neraka jahannam. Ya, pada dasarnya yang diburu di situ adalah kekhusyuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala perkara yang membuat kita enggak khusyuk di dalam ibadah itu, dalam sholat, disuruh dihilangkan dulu. Biar apa? Biar khusyuk. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Itu diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang dia sedang menahan jika ada makanan sudah siap, ya, hadir, dia lapar, dia butuh makanan itu, lalu kok tetap aja sholat, dia nggak mendahulukan makan, maka kata Nabi tidak ada sholat bagi dia, nggak ada sholat yang diterima. Kenapa? Nggak khusyuk, yang dipikir panganan nih.
Ya wis weteng luwe panganan enak-enak gitu ya misalkan ya sudah disiapkan kan ketok ya. Allahu Akbar mereka mikir enggak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mungkin mengingat panganan imang ya waduh. Ya imamnya ketahuan bisa waduh imam rek kan ya. Akhirnya enggak bisa khusyuk dalam sholatnya, yang dipikir makanannya. Ya, maka makan dulu baru kemudian sholat gitu ya. Bahkan ada qomat ya. Nah, sudah qomat tapi makanan belum habis, ditinggal makanannya atau dilanjutkan makannya? Lanjut makan sampai habis, yes. Sekalipun harus kehilangan sholat bersama dengan imam sampai salam, tidak apa-apa, karena dalam keadaan hajat, daripada nanti sholat tidak khusyuk. Ya. Sama halnya dengan apa? Dengan orang yang sedang menahan buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Bagaimana kalau menahan kentut? Ya? Diculno apa ditahan? Hah? Gimana? Diculno apa ditahan? Ya, tergantung tekanannya ya. Lek tekanannya besar ya culno wis itu ya. Lek tekanannya kecil iso ngawas ya ditahan baru dong ngawas hilang ya. Ya kembali ke perutnya seperti itu. Kalau masalah buang angin ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Itu tentang waktu zuhur. Tentang waktu asar, maka istihbabut tabkir bil asar. Disunahkan untuk mengawalkan waktu salat asar ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil asra wa syamsu murtafi'atun hayyah. Nabi itu biasa salat asar sementara matahari masih tinggi terang. Fa yadhabu dhaib ila al-awali fa ya'ti al-awali wa syamsu murtafi'ah. Lalu ada orang yang pergi ke awali, ke tempat yang jauh, pedesaan, kampung yang jauh. Ya, sementara matahari itu masih tinggi. Jadi menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar di awal waktu ya. Salat asar di awal waktu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Jadi jangan diakhir-akhirkan ya, apalagi sampai matahari bayangan benda 2 kali lipat bendanya itu sudah habis waktunya. Kecuali darurat ya. Itirori, dia terpaksa karena ada udzur syar'i. Juga berkaitan dengan salat asar itu ada hadis khusus tentang orang yang kehilangan salat asar, kehilangan salat wusta. Yang sebabnya tadi itu apa? Mengakhir-akhirkannya, meremehkannya sehingga dia kehilangannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama witru ahlu wa malu. Orang yang kehilangan salat asar itu seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Kehilangan sesuatu yang paling berharga, keluarganya dan hartanya. Kehilangan salat asar itu kehilangan harta yang paling berharga. Kehilangan sesuatu yang sangat berharga daripada kehidupannya. Ya. Jadi seperti orang yang kepaten. Ya, kehilangan apa? Kehilangan harta seperti orang yang kepaten. Kehilangan salat asar seperti orang kepaten. Seperti orang yang kena ada keluarganya yang mati, yang meninggal, atau habis hartanya, hilang hartanya, mungkin kerampokan atau mungkin kena bencana dan lain sebagainya. Jadi itu musibah yang sangat besar. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Bahkan ada yang Nabi menjelaskan dengan tegas, siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapus amalnya. Amalnya terhapus, habita amaluhu, amalnya terhapus. Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Jadi hati-hati kita terhadap salat asar ini, salat asar ya. Hati-hati jangan sampai diakhir-akhirkan. Bukan berarti yang lain boleh, enggak. Cuman penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salat asar itu karena banyaknya manusia yang teledor melalaikan salat asar. Banyak yang teledor melalaikan salat asar. Ya contoh para tukang yang garap pekerjaan pertukangan, gitu ya. Salat asar lanjut terus wis
Masuk nggarap bangunannya di masjid luwancut hak ngereken wis kan gitu ya. Betul? Kan banyak yang seperti itu ya. Namanya kalau di tempat kita, di masjid kita, di Al-Um atau di tempat saya di Tabiin, bangun waktu asar berhenti. Tukang-tukangnya berhenti, suruh sholat. Ya, sing sholat sing nggak sholat juga sholat, sembuh bisa karena yang penting kita sudah membuat aturan kalau waktu asar berhenti lalu sholat. Setelah sholat lanjutkan pekerjaannya kembali seperti itu. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kemudian sholat asar mereka tunda, mereka akhirkan. Ya ditunda diakhirkan. Dan itu bahaya dan juga menjadikan usaha mereka, kerjaan mereka tidak akan berkah. Yang mereka makan sendiri, yang mereka berikan makan kepada anak dan istrinya nggak akan berkah kalau seperti itu. Ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Lalu di situ disebutkan juga itsmu man akharaha ilal isfirar, dosa orang yang mengakhirkannya sampai waktu yang 2 kali lipat bendanya tadi. Itu kan kalau bayangan benda 2 kali lipat bendanya maka matahari itu sudah menguning. Itu dengan ilal isfirar, matahari yang sudah menguning. Ya, jadi bayangan benda sudah 2 kali lipat bendanya maka matahari sudah warnanya benar-benar kuning. Ya mendekati arah merah, mendekati merah. Dari Anas dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, tilka salatul munafiq, itu salatnya orang munafik. Ya salatnya orang munafik itu kalau asar tadi itu ya di waktu matahari sudah hampir tenggelam. Yajlisu yuraqibu syamsa hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Itu salatnya orang munafik. Dia duduk memperhatikan matahari, nunggu matahari sampai jika matahari sudah ada di antara 2 tanduk setan, baru dia berdiri salat mematuk 4 kali, 4 rakaat, tidak mengingat Allah kecuali sebentar, cuma sedikit. Ingat Allah cuma takbir Allahu Akbar, baru hilang HP plus wis, jengkula-jengkuli assalamualaikum warahmatullahi, selesai, mencolot wis, mari. Ya dia. Kakak zikir, kakak apa wis langsung mencolot. Ya, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salatnya orang munafik, salatnya orang munafik ya. Sekarang kembali ke waktu maghrib. Waktu maghrib istihbabu ta'jili al-maghribi wa karahatu ta'khiriha. Disunahkannya mensegerakan salat maghrib dan makruh mengakhirkannya. Dibenci mengakhirkannya. Jadi kalau maghrib itu segera, cepat, enggak pakai lama. Ya. Habis azan, kemudian salat 2 rakaat, lalu qomat di salat. Ya, segera, cepat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dan anan Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin. Tiada hentinya umatku itu dalam kebaikan. Au alal fitrati, atau di atas fitrah, malam yuakhirul maghriba, selagi mereka tidak mengakhirkan waktu maghrib, hatta tashtabikan nujum, hingga bintang itu muncul bertebaran. Ya, jadi mereka akan selalu dalam kebaikan selagi mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai matahari sudah muncul bertebaran. Kalau matahari itu muncul, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, menunjukkan bahwasanya mega merah sudah benar-benar hilang. Ya, selagi ada mega merah, matahari sungkan, kate metu sungkan gitu. Ono mega merah ya, tertutup masian. Begitu sudah mega merah hilang masuk waktu Isya, maka bintang itu sudah bertebaran. Berarti kalau kemudian mereka mengakhirkan, di situ disebutkan oleh Nabi SAW kebalikan daripada kebaikan, yaitu keburukan ya. Jadi kalau Nabi mengatakan tiada hentinya umatku dalam kebaikan selagi mereka tidak mengakhirkan waktu sholat, berarti umatku akan selalu berada dalam keburukan selagi mereka mengakhirkan sholat. Kalau orang itu mengakhirkan sholat, maka dia akan dalam keburukan. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW kana yusallil maghriba hina idza gharabat asy-syamsu wa tawarat
bil hijabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa salat maghrib saat matahari terbenam. Matahari terbenam maka segera salat maghrib. Ya, segera salat maghrib. Jadi tidak ditunda-tunda. Itu secara umum jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Secara umum seluruh waktu salat itu disunahkan untuk disegerakan. Secara khusus tadi sudah kita sebutkan dalilnya masing-masing sholat. Secara umum Nabi SAW pernah ditanya ayul amali afdol, amal mana yang paling utama? Nabi menjawab apa? As-salatu fi awwali waqtiha. Sholat di awal waktunya. Itu adalah amal yang paling afdol, paling utama. Secara umum semua sholat 5 waktu itu ya diawalkan, ya dilakukan di awal waktu. Fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Secara umum seperti itu. Secara khusus tadi sudah kita sebutkan masing-masing daripada solat tadi itu. Kecuali isya. Adapun isya istihbabu ta'khiril isya malam takun masyaqqatan. Disunahkan mengakhirkan salat isya selagi tidak memberatkan. Kalau isya sunnahnya ditunda, diakhirkan. Sunnahnya kalau tidak memberatkan. Ya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, "I'tamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta dhaba 'ammatul lail." Nabi salat Isya satu ketika. Ya, salat Isya. I'tamma itu maknanya adalah salat Isya. I'tamma dari kata atamah ya. Atamah itu adalah waktu malam. Ya, al-atamah ya. Jadi maghrib itu ada 2. Maghrib itu ada 2. Al-Isya itu ada 2. Isya al-awal namanya maghrib. Isya as-sani yang kedua namanya adalah al-atamah. Jadi ada 2 nama Isya. Isya yang pertama itu maghrib. Isya yang kedua adalah al-atamah. Ini disebut dengan ini i'tamma. Jadi Nabi sholat Isya di waktu atamah. Atamah itu apa? Gelap malam. Ya, gelap malam. Kalau gelap pagi namanya ghalas. Ya. Jadi kalau gelap pagi namanya ghalas. Bedanya antara atamah dengan ghalas, kalau atamah itu langit gelap, bumi gelap. Kalau ghalas, maka bumi gelap, langit sudah terang. Itu namanya ghalas. Ya, maka ghalas di waktu pagi, ya ghalas di waktu pagi. Seperti salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan dalam hadis kaum wanita pulang dari masjid ya la ya'rifhunna ahadun, tidak ada seorang pun yang mengenal mereka minal ghalas, karena gelap pagi. Gelap pagi itu gelap di permukaan bumi, tapi di langit sudah kelihatan. Langit sudah kelihatan, tidak hitam lagi sudah ya, tapi bumi itu masih gelap ya, karena pencahayaan masih kurang di permukaan bumi. Jadi Nabi SAW salat Isya dzata lailatin pada satu malam hatta dzaba 'ammatul lail, hingga hilang sebagian besar malam. Wa hatta nama ahlul masjid, hingga tidur penghuni masjid. Tunggu salat Isya mereka sampai ketiduran. Tsumma kharaja fa shalla, lalu beliau keluar lalu salat. Qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Ini adalah waktunya salat di hampir separuh malam. Salat Isya di hampir separuh malam. Inilah waktunya. Seandainya tidak memberatkan umatku. Seandainya misalkan sholat Isya di separuh malam, berat nggak bagi kita? Hah? Berat nggak? Berat lek sholat, lek nonton TV yo gak berat. Nonton bal-balan ya. Ya, tapi itulah Allah Subhanahu wa taala maha tahu tentang hambanya. Allah tahu tentang hambanya. Ya, maka tidak memberikan yang berat kepada hambanya ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tadi seandainya tidak memberatkan umat, kenyataannya berat begitu ya. Maunya misalkan habis sholat ya wis apa turu mbolian nih, sementing kalau di akhir di pertengahan malam maka itu berat. Kenyataannya memang berat. Karahatun naumi yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, dimakruhkannya tidur qablaha, sebelum Isya. Jadi makruh tidur sebelum Isya. Wal hadithi ba'daha, dan ngobrol setelah salat Isya li ghairi maslahah, tanpa kemaslahatan.
Ya, jadi tidak disukai tidur sebelum isya, enggak disukai ngobrol setelah isya kecuali maslahat. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW kana yakrahun nauma qabla al-isya, beliau itu benci tidur sebelum isya, wal haditha ba'daha, dan beliau benci ngobrol setelah isya kecuali lil maslahah, untuk kemaslahatan. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, nadharna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, kami pernah menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam, hatta kana syatrul laili yablughu, hingga separuh malam mencapainya. Faja'a fa shallana tsumma khatabana, lalu beliau datang di separuh malam itu, beliau datang lalu salat, kemudian berkhutbah kepada kami. Lalu beliau berkata, ala innan nasa qad sallu tsumma raqadu, tahuilah bahwa manusia sudah salat lalu mereka tidur. Wa innakum lam tazalu fi salatin man tadhartumus salata, dan kalian itu tiada hentinya dalam salat selagi kalian menunggu salat. Jadi ini keutamaan orang yang menunggu salat. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi orang yang tidur, ya orang yang saat itu menunggu sholat, dalam keadaan menunggu sholat, ya kan mereka habis sholat maghrib lalu nunggu sholat isya, mereka nggak tidur menunggu sholat isya, maka sama-sama Nabi SAW dikatakan apa? La tazalu fi sholatin, kalian selalu dalam sholat selagi kalian menunggu sholat. Jadi dapat pahala nunggu sholat, dapat pahala sholat saat nunggu sholat, dapat pahala sholat saat nunggu sholat. Ini sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Jadi seorang misalkan kita duduk habis maghrib, duduk di masjid, di musola, lalu nunggu waktu isya, apapun yang kita perbuat, tapi niatnya adalah nunggu sholat isya, biasanya ada pengajian, mungkin baca Quran atau apa, kita niatkan sambil nunggu sholat isya, maka sepanjang itu kita dihitung sedang sholat, mengalir pahala sholat. Ini sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ya. Maka di sini jangan tidur begitu, ya. Kalau tidur ya nggak dapat pahala apa? Pahala sholat. Ya, kalau dia tidur lalu nanti sholat nggak dapat pahala sholat. Tapi kalau dia tidak tidur dalam rangka untuk menunggu sholat, dapat pahala sholat. Ya, kalau tidur tidak ditulis, wong turu oleh ganjarannya. Ya, kecuali tidurnya untuk nanti biar kuat untuk qiyamul lail misalkan begitu, ya. Ya maka dia dapat keutamaannya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Istihbabut tabkir bis subhi fi awali waqtiha, yakni wa huwa taghlis. Disunahkannya salat subuh di awal waktu. Ini pada waktu ghalas. Tadi sudah saya sampaikan ya, beda antara ghalas dengan atama. Kalau ghalas tadi itu gelap di waktu pagi, atama gelap waktu malam. Bedanya kalau atama langit itu peteng, bumi juga peteng. Kalau ghalas langit sudah semburat cahaya, sudah nampak gitu ya, sementara di bumi masih gelap. Ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kenapa? Karena di ufuk sana sudah terbit fajar. Ya kan fajar itu sekalipun nyeleret tapi kan cahayanya kuat karena sumbernya kuat, ini matahari. Ya, jadi kuat sehingga semburat sampai ke langit di belahan di atasnya sana, saking kuatnya. Ya, sehingga tadi sudah kita sampaikan, seandainya itu menghadap langsung ke gunung, terbit fajar, maka gunung itu sudah ada bayangannya, garis bayangan gunung itu sudah muncul begitu. Itu sudah terbit fajar. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha qala, dia berkata, kunna ya nisaul mu'minati, dulu mereka kaum wanita mukminah yashadna ma'a Rasulillah salatal fajri, mereka ikut salat subuh
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum wanita biasa, mereka datang ke masjid, salat subuh bersama dengan Nabi SAW. Mutalafiatin bimurutihinna, mereka berkemul, berselimut, ya, dengan jubah-jubah mereka atau selimut-selimut mereka. Summa yang qalibna ila buyutihinna, lalu mereka balik pulang ke rumah-rumah mereka. Hina yaqdina salata, saat mereka sudah menunaikan salat. La ya'rifhunna ahadun minal ghalas, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena sebab ghalas. Tadi apa? Gelap pagi, ya. Beberapa kali saya dapati hanya diterjemah gelap karena gelap. Ya kurang pas ya, karena ghalas bukan gelap, tapi gelap pagi, ya, gelap pagi. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala.